Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Masjid Muhammad Ramadan, a'azzana Allah wa iyyakum. Ucapan pertama dan yang utama untuk kita panjatkan adalah segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan nikmat lahir dan batin kepada kita, baik nikmat kesehatan, waktu sempat maupun inayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk taufik, dimudahkan, dilapangkan dada-dada kita untuk menghadiri majelis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia untuk masuk surga. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan untuknya, maka dia akan difahimkan, dimudahkan untuk mempelajari agama. Dan alhamdulillah kita sudah masuk dalam bab ihram, yang mana kita sudah masuk ke hadis 209, yang mana pekan lalu kita sudah bahas 3 pelajaran pertama. Baik, insyaallah malam ini kita akan bahas faedah keempat dari hadis ke-209 ini, yang mana Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan, tahrimu hadhihi al-asya'i malbusah khasatun birrajuli wa amal mar'atu fayubahu laha labsul muhit wa taqdiyatul ra's. Pengharuman hal-hal yang dipakai yang tadi disebutkan, yang pada pekan lalu sudah disebutkan dalam hadis normal, adalah khusus bagi laki-laki. Ada untuk perempuan maka dibolehkan menggunakan bahan-bahan yang berjahit, bahan-bahan yang berjahit maupun menutup kepala. Di antara adalah gamis dan seluruh hal yang mengikuti model gamis, minggu 5 bisa ala qadril badan, dari apa saja yang dipakai mengikuti ukuran badan, mukhitan atau muhitan, baik yang dijahit ataukah dililitkan. Kemudian yang kedua adalah al-baradis wal anaim. Baradis jauh dari burnus,
pakaian yang terkoneksi langsung dengan tutup kepala. Tapi yang ada cenderung yang namanya burnus. Yang mana burnus ini adalah pada awal-awal Islam adalah dipakai oleh orang-orang yang berusaha zuhud. Adapun saat ini banyak dipakai oleh saudara-saudara kita dari Maroko. Wal amaim, amaim adalah jamak dari imamah, yaitu sorban. Baik dililitkan ataukah hanya diletakkan di atas kepala, diletakkan, disorban. Wa nabda bihi ma'al kulli ma yughaffa bi rasul aw waqtahu. Dan apa saja yang menunjukkan dengan burnus dan imamah adalah segala hal yang menutupi kepala atau sebagiannya. Bin mufid atau mahid, baik berjahit ataukah dililitkan, seperti sorban yang biasa dipakai Ustaz Syafiq Faisal Basalam. Bin muhtadir wa nadir, baik biasa dipakai atau jarang dipakai. Fayadkhulu al-qalanis wa tawaqi wa nahwihima. Jika masuk dalam kategori ini, qalanis, qalanis adalah dari qalan suar. Itu peci koprok, peci yang ukurannya besar. Wa tawaqi, tawaqi adalah dari toqiyah. Toqiyah adalah peci atau topi. Atau selain keduanya, barangkali ada di sana ada jenis-jenis atau hal-hal yang biasa dipakai untuk menutupi kepala. Kemudian yang ketiga adalah al-khufan, ini dua khuf. Wa ma fi ma'nahu min kulli satirin lil ka'bayn. Dan apa saja yang semakna dengan khuf, itu yang menutupi dua mata kaki. Min mufidin atau mahid, baik berjahit atau sekedar dililitkan. Sawaun kana min jildin aw sufin aw qatnin aw ghairiha. Sama saja apakah terbuat dari kulit atau dari wol, suf itu wol ataupun cotton atau katun atau kapas atau bahan-bahan lain. Mungkin bisa dari kulit sintetis, mungkin ya, tidak masuk dalam kulit asli, tidak masuk dalam wol, yaitu bulu domba atau dari kapas. Faedah ke-8, idza lam yajid nahlaini wa nahwihima wa nahwahuma mimma la yastul ka'bayn fa yatarakhas bila disul khufain. Bila tidak menjumpai dua sandal atau selainnya dari apa yang tidak menutup dua mata kaki, maka dibolehkan atau diberi keringanan memakai dua khuf, itu sepatu yang menutup mata kaki. Walakin yaqta'huma min asfalil ka'bayn, akan tetapi hendaknya dipotong di bawah mata kaki sehingga tidak masuk kategori khuf. Liyakuna fi ma'na lain, sehingga masuk dalam kategori dua sandal. Tetapi dalam hal ini akan ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam hadis berikutnya, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Wa banyak wajib minhu insyaallah, dan penjelasan mana yang kuat apakah khuf itu dipakai, boleh dipakai ataukah tidak, insyaallah taala. Al-Majd Ibnu Taimiyah, Al-Majd Ibnu Taimiyah itu adalah kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang mana Al-Majd Ibnu Taimiyah adalah kuliahnya adalah Abul Barakah. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kuliahnya adalah Abul Abbas. Al-Majd ini adalah kakeknya, ayahnya dari Abdul Halim Ibnu Taimiyah.
Kata beliau, wattafaqu ala anna tahrima huna ala rajul. Dan mereka bersepakat, itu para ulama, bahwasanya pengharaman bahan pangan tadi disebutkan dalam hadis Ibnu Umar adalah untuk para laki-laki, untuk laki-laki. Kemudian pelajaran ke-9, tahrimul waras wa za'faran wa ma fi ma'nama min anwa'id. Pengharaman jenis wangi yang namanya waras dan za'faran. Dan apa saja yang masuk dalam kategori jenis wewangian. Likulli muhrimin min dzakarin wa unsa. Dan ini disamakan, ya, apakah orang yang ihram itu laki-laki ataukah perempuan. Kemudian yang ke-10 ada tahrim taghthiyatul mar'ah wajhaha. Ketidakbolehan bagi seorang wanita menutup wajahnya. Kalau menutup kepalanya boleh nggak, Pak Katoi? Boleh, karena ini adalah menutup aurat. Adapun menutup wajah tidak boleh. Jadi bedakan antara menutup wajah dan menutup kepala. Kalau laki-laki menutup kepala bagaimana, Mas Ria? Boleh. Bukan boleh, malah seharusnya. Karena kalau menutup kepala malah masuk dalam lihat yang ramah fihi wa tahrimul asri qafazaini ala ad-dzakar wal unsa. Diharamkan bagi wanita menutup wajahnya ketika ihram karena bahwasanya ihramnya adalah masuk dalam aturan tersebut. Dan pengharaman menggunakan dua sarung tangan bagi laki-laki maupun perempuan ketika ihram. Kemudian yang ke-11, hadil fa'idatu wallati qablaha la taqul fi su'al sa'il. Faidah ini dan apa yang sebelumnya tidak ditanyakan oleh penanya. Yang ditanyakan oleh penanya apa saja yang boleh digunakan. Adapun jawabannya adalah apa saja yang dilarang. Walakin lama Nabi sallallahu alaihi wasallam jahaz sa'il. Akan tetapi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menduga bahwasanya penanya yang tidak tahu dikoran soal dengan qarinah dan dengan apa namanya? Indikasi pertanyaannya. Kalau yang dibolehkan itu apa saja kan tentunya banyak sekali, akan menyamai kebiasaan masyarakat setempat. Zadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam di bayanil ilmi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menambah jawaban sebagai bentuk penjelasan ilmu. Waqtal hajati ilaihi, pada waktu dibutuhkan. Wa inda munasabatihi, dan ketika ada relevansinya, ada hubungannya. Maka ini adalah sebuah hal yang hendaknya menjadi perhatian seorang penjawab soal, pemberi fatwa, apakah itu ustaz atau pengajar di kelas dan seterusnya. Kemudian yang ke-12, lihat dari libas al-khas bil muhrim hikamun wa asrarun katsira. Pakaian khusus untuk orang yang ihram ini memiliki hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia yang banyak. Minha di antaranya an yakuna fi hali khusyu'in wa khudu', dengan memakai izar dan rijal, sarung dan selain dari khusus ihram, lebih membawa kepada kekhusyuan dan kerendahan, kerendahan hati, lebih khusyuk, karena mungkin barangkali di sana ada yang kaya maka pakaian adalah penuh karafu, penuh kemewahan dengan pernak-perniknya. Adapun orang yang modal yang terbatas maka lebih sederhana. Maka di sini ada penyamarataan. Semua orang yang ihram, baik itu haji dan umrah, maka disamaratakan dengan menggunakan ridha dan izar, sehingga lebih mendatangkan kekhusyukan ketika beribadah.
ba'idan 'an tarafuh wa zinatid dunya, jauh dari berhias, jauh dari kemewahan dan perhiasan dunia. Wa yatadakkaru bi hadzal libas halal maut, dan ketika memakai baju tersebut lebih mendekatkan atau lebih mengingatkan dengan kematian. Karena orang mati itu biasanya bukan biasanya ya Pak, menggunakan kain kafan. Fayakun aqrabu ilal muraqabah, dan menjadikan seseorang itu lebih dekat kepada sadar atas pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, fihi tanbihun nafsi 'ala at-talabbus bi hadzal ibadatil 'azimah bil khuruj 'an muhtadiha. Di dalam terdapat peringatan, penyadaran bagi jiwa dengan mengenalkan ibadah agung ini, dengan keluar dari kebiasaannya. Di dalamnya terdapat peringatan bagi jiwa ala tatabbus bi hadzal ibadatil 'azimah, terhadap pengenalan ibadah yang agung ini dengan keluar dari kebiasaannya. Wa dzalika mujibun lil iqbali 'alaiha, maka ini membutuhkan perhatian atau lebih mendorong untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iqbali 'ala hadzal ibadah, lebih fokus kepada ibadah tersebut. Wal muhafadzati 'ala qawaniniha, dan lebih menjaga pada hukum-hukumnya, wa arkaniha, dan rukun-rukunnya, wa syurutiha, dan syarat-syaratnya, wa adabiha, dan etika-etikanya. Ketika seseorang memakai pakaian ihram, maka dia lebih fokus dalam ibadahnya. Kemudian yang ke-13, saya lupa menukil dari Qadiyah yang mana beliau mengatakan rahimahullah ta'ala, ajma'al muslimuna 'ala anna ma dzukira fil hadis la yalbasul muhrim, wa annahu nabbaha bis sarawil wal qamis 'ala al-muhit, wa bil aman wal barais 'ala kulli ma yughatta bihi ra'su. Kaum muslimin bersepakat bahwasanya apa yang disebutkan dalam hadis la yalbasuhu al-muhrim, yang mana tidak boleh dipakai oleh seorang muhrim, berupa sirwal, yaitu celana yang gombrong, kemudian gamis yang berjahit, kemudian sorban dan burnus, dan setiap hal yang menutupi kepala, baik dijahit atau tidak. Wa bil khifafi 'ala ma yasturu rijlaini, dan segala jenis khuf yang menutupi dua kaki, maksudnya dua mata kaki. Kalau dua kaki saja maka ada pengecualian, yaitu dari yang dipotong di bawah mata kaki maka boleh, karena menduduki kategori sandal. Sehingga apa saja yang tidak disebutkan dalam hadis tetapi ada semakna dengannya, menduduki kedudukan apa yang disebutkan dalam hadis, maka juga terlarang. Kemudian faedah ke-14, Syekh Al-Bahsa menukil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, ini Syekhul Islam ini adalah yang kunyahnya Abul Abbas, Ahmad bin Abdul Halim, Syekhul Islam yang terkenal. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa laysa lil muhrim an yalbasa syai'an mimma nahaa anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam illa li hajah. Dan tidak boleh bagi seorang yang ihram untuk memakai sesuatu dari yang dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali bila ada keperluan. Maksudnya apabila ada keperluan maka larang-larang tersebut diberikan rukhsah. Wal hajatu mislal barri alladhi yukhafu an yamradahu, dan kebutuhan adalah misalkan cuaca sangat dingin yang dikhawatirkan apabila tidak tertutup maka akan sakit. Idza lam yughatta ra'suhu, apabila kepalanya tidak tertutup. Falaysa qadrul hajah,
Setelah dia pakai maka dia mengeluarkan fidyahnya, mengeluarkan fidyah. Imam bisyami salah satu ayam, entah dengan berpuasa 3 hari, atau nusuk syatin, atau dengan menyembelih seekor kambing, domba, atau yat'ami sittata masakin, atau memberi makan 6 orang miskin. Likulli miskin nisfusa, yang mana setiap miskin setengah sok dari tamar, yang dari kurma kering atau syair atau gandum, atau piring, atau 1 mud dari bur. Bur itu kurma yang apa? Gandum yang mahal, jadi lebih sedikit ukurannya. Yang syair yang gandum biasa adalah 1 sok. Adapun bila dengan menggunakan bur, yaitu gandum yang mahal, maka 1 mud. Wa yajuzu an yafdiya qabla fi'l mahdhur wa ba'dahu. Boleh menunaikan fidyah baik sebelum melakukan hal-hal yang terlarang tadi atau setelahnya. Tentunya melakukan balagadanya adalah karena ada hajat, bukan karena suka menggunakannya. Kemudian faedah tambahan dari selalu bahasa al-muradu bin nahyi an labsil mukhir wal muhyid huwa labsul mu'tad. Yang dimaksud dengan larangan dari pakaian berjahit ataukah dililitkan adalah penggunaan sebagaimana kebiasaan. Amir tidak huma walau hafalabas. Adapun menyerendahkannya tanpa dililitkan, maka ini tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita sebelum masuk ke hadis berikutnya, izin minum terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan ke hadis 210. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah ta'ala an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, dia mengatakan sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu bi Arafat. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di Arafah. Kata beliau, na'laini falyalbas khufaini. Siapa yang tidak memiliki 2 sandal, tidak mendapati 2 sandal, maka pakailah 2 khuf. Wa man lam yajid izaran falyalbas sarawil. Dan siapa yang tidak menjumpai, tidak mendapatkan izar, yaitu kain sarung yang tidak bersambung, maka gunakan sirwal. Yang mana secara nas atau tekstual hadis ini seakan-akan berdekatan dengan hadis Ibnu Umar yang pekan lalu kita bahas. Maka bagaimana cara memkompromikan antara 2 hadis ini? Maka kita baca bagaimana penjelasan Syekh Abdullah Al-Basan. Kata beliau rahimahullah ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yahdubul hajija bi Arafah fi hajatil wada wa yubayyinu ahkamal manasik wa kana muslimuna fi dzalika al-waqti fi dhayqin ad-dunya wa bayyana anna man la yajid na'laini yalbasahuma fi ihramihi fa yalbas badalahuma khufain. Nabi SAW berkhutbah kepada para haji di Arafah pada haji wada, haji terakhir, haji pertama dan terakhir beliau. Beliau menjelaskan tentang hukum-hukum manasik, yang mana muslim pada saat itu adalah menganut
yalbas as-sarawil wala yashukkuhu, dan barang siapa tidak mendapatkan sarung maka pakailah sirwal, dan tidak perlu dipotong. Di sini zahiran di sini tidak perlu dipotong. Begitu juga dengan dua khuf, ya, yang mana ketika kita bahas di hadis Ibnu Umar adalah perintah untuk memotongnya sampai di bawah dua mata kaki. Takhfifan minasyari, sebagai bentuk peringanan dari syariat, wa rukhsatan minallahi ta'ala, dan bentuk peringanan dari Allah Ta'ala. Alladzi la yukallifu nafsan illa wus'aha, yang mana Allah Ta'ala tidak membebani satu jiwa pun kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Ada lima hadis, ada dari lima pelajaran dari hadis ini. Secara umum bahwasanya al-khutbah fi Arafah li bayani ahkamil hajj. Khutbah di Arafah bagi para pemimpin tentunya adalah hendaknya terkait dengan penjelasan hukum haji, wa adabil manasik, dan etika-etika ketika manasik haji dan umrah, bukan hal-hal yang lain tidak berkaitan dengan manasik. Kemudian yang kedua, kamu yang bagi tadkirun nasi fi kulli waqtin bima yunasibuhu. Ini kaidah lebih umum. Hendaknya memberikan atau mengingatkan manusia fi kulli waqtin bima yunasibuhu, pada setiap waktu yang sesuai dengan kondisinya. Ketika ada kekurangan ekonomi, maka ada tadkir, ada nasihat untuk bersabar. Apabila diberi kelaparan rezeki, maka ada nasihat untuk berlapang-lapang, memberikan sedekah, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, an-namanam yajidna alaini falyakas al-kufaini dhahimuhu bila ta'in lahuma. Bagi siapa yang memiliki sendal, memiliki di sini, apakah dia sudah punya uang tetapi beli di toko nggak ada, atau mau beli nggak ada uangnya gitu kan, mau pinjam juga nggak ada, bawa lebih ya teman-temannya, maka dia memakai dua khuf sepunyanya. Kalau mau adanya sepatu bola, ya pakai sepatu bola. Dhahiru bila ta'in lahuma, dan dhahirnya tidak perlu dibawa waya ikhtilafu fihi, dan ini ada perbedaan pendapat. Kemudian yang keempat, an-naman yajid izam falyalbas sarawil walakin yajma'an labsul kufain. Bagi siapa yang tidak memiliki sarung maka pakailah sirwal, celana yang berjahit, dan tidak ada fidyah ketika menggunakan sirwal dan khuf, karena ada rukhsah ini. Wasalul fi hadil hal, pada keadaan ini ketika sangat repot dunia, sangat sempit ekonominya. Adapun ketika dia menggunakannya karena masih ada kemungkinan untuk membeli atau mencari di area haram, maka dia membayar fidyahnya. Yang kelima, sama Tuhan di syariah wa yusruha, keluasan syariat ini dan kemudahannya. Idza yukallifu Allahu nafsan illa usaha, karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani satu jiwa pun melainkan sesuai dengan kemampuannya. Kemudian setelahnya kita akan bahas perbedaan ulama wa tawfiq bainal hadisain, dan bagaimana mengkompromikan, menjamak, menempatkan sesuai hadis masing-masing agar tidak terkesan ta'arud atau kontradiksi. Beliau rahimahullah mengatakan para ulama berikhtilaf, berbeda pendapat tentang hukum muhrim alladzi la yajid alaih, yang tidak mendapati dua sandal. Wa wajada khufan, dan sedangkan dia mendapati dua khuf, fa hal yajibu alaihi raf'uhuma min asfal ka'bayn, apakah dia wajib memotongnya di bawah dua mata kaki? Wa illam yaf'al ismun wa fidyah, apabila dia tidak melakukannya apakah
dia mendapatkan apa? Dosa dan wajib membayar fidyah. Aw annahu yubahu lahu labsuhuma bila qadhin wa laysa alaihi fidyah. Atau boleh baginya menggunakan dua khuf tersebut tanpa dipotong dan tidak ada fidyah untuknya. Maka di sini jumhur ulama di antara mereka adalah Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i, As-Sauri dan Ishaq berpendapat pada pendapat awal, yaitu dia wajib memotongnya. Apabila tidak dipotong maka dia mengeluarkan fidyahnya. Beristidlal dengan hadis Nu'man yang sudah kita bahas pekan yang lalu. Rasulullah SAW bersabda, "Fa'inam yajidna alaihi falyaqta'huma min asfalil ka'bayn." Bila tidak mendapati dua sandal, maka potonglah keduanya, yaitu dua khuf tersebut di bawah mata kaki. Jadi kainnya atau kulitnya tidak menutupi mata kaki. Li'annahu amrun yang tadi wujud, yang mana di sini falyaqta'huma adalah dia potong dua khuf tersebut adalah perintah yang berkonsekuensi wajib. Fayu'malu alaihi hadis Ibnu Abbas, dan hadis Ibnu Abbas ini dibawa kepada ihtimal atau kemungkinan bahwasanya kaidah hamil mutlak al muqayyad. Hadis yang mutlak dibawa kepada hadis yang muqayyad, yang ada perincian. Dan kita dengarkan terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam.
memiliki ilmu tentang hadis Ibnu Umar. Lihat dulu ada yang mana
ketika tidak menjumpai sendal dan lain-lain, tidak mendapatkan izar, lalu memakai sirwal dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, lam yudhkar fi hadis Umar as-Sarawil wa dzakara fi hadis Abbas wa lam ya'mur bi fadlihi. Tidak disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas sirwal. Ini saya kritisi ya. Ketika saya cek ulang ada. Wa dzakara fi hadis Abbas, yang mana disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas. Dan pada hadis Ibnu Abbas Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan untuk merobek sirwalnya. Ma'ana la yujad syai'un yuhmal 'alaihi, mana bersama dengan itu tidak didapati sesuatu yang memungkinkan apa? Bahwasanya apakah disobek sirwalnya atau tidak. Ibadah ala annahu arada nal kufail wa sarawil mutlaqul labsi bila qat'in wala qat'in. Yang mana hal ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan dari penggunaan khuf dan sirwal adalah mutlaknya penggunaan tanpa dipotong atau disobek pada sirwalnya. Tetapi ketika saya cek ulang, ternyata pada hadis Umar itu ada penyebutan sirwal, sarawil, pada hadis ke-209. Mau dicek bersama bagi yang memiliki kitabnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yalbasul qamisa wal 'ama'id wal sarawila. Tidak memakai gamis, tidak menggunakan imamah dan sirwal-sirwal. Ini ada penyebutannya. Mungkin yang dimaksud oleh Syekh Al-Bassam adalah tidak ada perintah untuk menyobeknya, sebagaimana tidak ada perintah untuk memotong dua khuf di bawah mata kaki. Tetapi kalau yang dimaksud beliau rahimahullah ta'ala adalah tidak disebutkan sirwal dalam hadis Umar, maka ini kurang tepat. Ini penguatan dari alasan ketiga ini. Kemudian yang keempat, al-qat'a nasabun takhfifan wa israhan 'alal insani bi idlamil ma'. Bahwasanya al-qat'u yaitu memotong dua khuf adalah dinasah, dihapus hukumnya. Takhfifan sebagai bentuk peringanan, wa islah dan perbaikan dari kerusakan dan merusak harta. Wa nadhairu hadhihi takhfifat katsiratun fi syar'i. Dan contoh-contoh atas peringanan hal ini banyak dalam syariat. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, awalan amru amruhum bi qat'ihima summa rakhasa lahum fi labsihima mutlaqan min ghairi qat'in. Kata beliau, pertama kali ya, ketika di Madinah Nabi SAW memerintahkan mereka untuk memotong bila memang tidak menjumpai sandal, memotong dua huruf. Kemudian ketika terjadi di lapangan ternyata mungkin kalau memotong butuh waktu, tidak ada pisau dan seterusnya, maka diberi lusok langsung dipakai secara mutlak tanpa harus dipotong. Wahada waladhi yajib hamlul hadis alaihi. Dan ini adalah yang wajib membawa pengertian hadis pada masalah ini. Allah Ta'ala, yang mana di sini ada dua khilaf yang besar, yang mana khilaf yang pertama dibawa oleh para jumhur ulama, tentunya alasan mereka kuat, dan yang kedua adalah dibawa oleh Imam Ahmad, yang mana ini didukung oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tentunya pun sudah keluar dari perselisihan pendapat adalah lebih utama. Ketika ada masalah yang diperselisihkan, hendaknya kita tidak memperlihatkannya sehingga tidak timbul atau muncul perselisihan pendapat di kalangan kaum muslimin. Kalau kita masih mampu beli sendal, apakah bawa dari Indonesia atau beli di Madinah atau di Mekah, maka hendaknya kita usahakan terlebih dahulu sehingga tidak timbul muncul sengketa di antara kaum muslimin. Walaupun dalam hal ini ada
rukhsah dari beberapa ulama yang didahului atau dirintis oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Tapi kita masuk ke bab talbiyah. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala membawakan hadis dari Abdullah bin Umar. Semoga Allah meridai keduanya. Anna talbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya talbiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berlafaz labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Kita coba ucapkan bersama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Di sini ada beberapa ikhtilaf ulama tentang arti labbaik. Nanti akan saya sebutkan di dalam hadis. Qala dari Umar mengatakan bahwa Abdullah bin Umar yazidu fiha, dan Ibnu Umar menambahi dari lafaz ini labbaika wa sa'daika. Ditambahi kata labbaik dua kali, kemudian wa sa'daika. Wal khairu bi yadika, dan kebaikan ada di tangan. Wal rughbah ilaika wal amal. Wal rughbah itu dimaknai dengan al-dira'ah wal mas'alah, permohonan dan permintaan. Kata labbaik adalah masdar mahdhuful 'amil. Itu labba itu adalah masdar yang dihapuskan amil atau fa'il. Ja'a hasil tasniyah, yang mana datang dalam hal ini seperti bentuk dua kata benda, labbaika. Itu kalau labba itu diartikan mahabbah, maka dua cintamu. Walaupun sabih tasniyah, dan tidak dimaksudkan sebagai bentuk dua benda, dua isim. Wa inna maqsuda bihi taksir. Hanyalah labbaik itu diartikan banyaknya cinta, banyaknya mahabbah. Usida bihi taksir. Jadi maksud dengannya adalah banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka berselisih pendapat tentang maknanya. Diikhtilafi fi ma'qulihi, karena perbedaan apa dasar dari kata labbaik di sini. Fahal yang ijabah dan ijabah, apakah dimaksudkan adalah aku memenuhi panggilanmu berulang kali. Al-ijabah dan ijabah adalah menjawab secara berulang-ulang. Al-ijabah dan ijabah. Awil qiyam, atau bentuk kepatuhan. Aku tunduk kepada ya Allah. Aku tunduk kepada dasar. Awil iqamati fil makan wa mulazamatuhu, ataukah tinggal di suatu tempat dan melaziminya. Awil hubba dan hubba, cinta setelah cinta, itu cinta yang berulang-ulang. Karena labba juga sama. Alubbu dan seterusnya adalah mirip dengan kata-kata mahabbah. Habba yang lalu kata Syekh Al-Masa wala munafata bainaha, dan tidak ada kontradiksi antara makna tersebut, bahkan saling melengkapi. Bal ya mulazamah, li'anna tufidu ma'na al-iqbal 'ala syai' wa tawajjuh ilaihi, karena sama-sama bermakna al-iqbal 'ala syai', yaitu menghadap kepada sesuatu dan menuju padanya. Sehingga kata anu bil makan ada artinya adalah mafihi wa lazimu, tinggal di suatu tempat dan menetapinya, atau komitmen untuk tinggal di tempat tersebut. Sehingga kata labbaik Allah itu aku memenuhi panggilan ya Allah, dan diucapkan berulang-ulang. Sehingga yang lebih mendekati makna adalah al-ijabah ba'dal ijabah, memenuhi panggilan
secara berulang-ulang. Kemudian innal hamda dengan mengkasarkan hamzah yaitu inna, dan boleh dibaca anna, tetapi yang lebih bagus adalah dibaca dengan inna. Alasannya ketika dibaca fathah adalah semacam aku memenuhi panggilanmu dengan sebab pujian dan kenikmatan. Apa? Dengan sebab apa? Dua sebab. Alhamdu wa ni'mah. Sekedar innal hamda wa ni'mah laka. Aku memenuhi panggilanmu karena alhamdu wa ni'mah, karena pujian dan kenikmatan. Seakan-akan hanya dibatas. Ada ketika dibaca kisna itu di kasroh dengan baca inna, maka ini adalah awal sebuah kata. Misalkan kata-kata ketika mengatakan innal hamdalillah, maka di sini tidak ada hal yang mendahului istinaf, yaitu apa? Ucapan pertama. Wa yutul ijabah al-mutlaqah 'ala al-asbab. Maka ketika dibaca innal hamda wa ni'mah adalah faedahnya adalah sebagai bentuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala secara mutlak tanpa ada sebab-sebab yang sempit atau terbatas. Al-Imam Sa'di mengatakan bil kasril hamzah karena ma'nahu al-hamdulillah ta'ala kulliha. Ketika membaca innal hamda, maknanya adalah segala pujian untukmu pada setiap hal. Apakah dalam keadaan suka, apakah kita sedang bisa tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa min fathih wa man fataha, dan siapa yang membaca fathah annal hamda, maka artinya baiklah di hadis sabar. Aku memenuhi panggilanmu karena sebab pujian dan kenikmatan. Tentunya membaca dengan inna adalah lebih utama. Seandainya maka ini adalah muradif atau sinonim dengan kata labbaika. Artinya adalah musa'adatul fi taatika ba'da musa'adah. Bantuan, pertolongan dalam kata-kata untukmu setelah adanya pertolongan. Pertolongan demi pertolongan. Kemudian ar-raghabah dengan mematkan atau memendekkan bacaan. Apabila dipanjangkan maka difathahkan roknya ar-raghabah. Adapun bila dipendekkan tanpa ada hamzah di belakang maka dibaca ar-rughabah. Roknya di bawah. Misal an-nurma dan an-na'ma. An-nurma dan an-na'ma dari kata nikmat. Artinya al-riwa'ah wal mas'alah, permohonan dan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-raghbatu ilaika wal amal. Aku memohon padamu dan taufik untuk beramal. Anda rasa cukup ya untuk mengenai kembali soal kita akan bahas pada pekan mendatang biidznillah taala. Apabila ada pertanyaan atau ada diskusi maka silakan. Sekitar 10 menit sebelum kita akhiri majelis ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus mau menambahkan kaidah atau malah nggak masuk sama sekali. Terima kasih. Nanya, yang saya pakai dalam pakai berjahit dipakai apa enggak? Oh, pakai itu ya. Oh, karena saya sendiri belum pernah berangkat apakah untuk menjahit ada kaidah. Makasih. Oh, makasih. Masalah. Iya, itu pakai dalam berjahit ya. Anda juga baru pikiran ke sini. Bagaimana Mas? Apakah ada larangan atau dilepas? Dilepas. Oh, berarti nggak boleh Pak. Iya, berarti
berarti termasuk pakaian dalam. Adapun wanita boleh. Ya, jadi gamis bagi wanita boleh dipakai. Adapun laki-laki hanya izar dan ridha. Alhamdulillah ada faedah dari tafsir. Jazakallahu khairan terima kasih. Karena saya juga tadi belum berpikir ke situ. Tidak ada lain yang mau didiskusikan. Tapi kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barangkali ada diskusi maka setelah kafaratul majelis insyaallah lebih luas. Aku saya tidak sama sekali tidak pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.